dikatakan bahwa cuaca merupakan ini keadaan udara. Jadi maksudnya ya keadaan udara pada suatu tempat dan suatu tempat tertentu. Jadi hal ini dapat dilihat bahwa antara pagi dan siang kondisi udara sudah berbeda, yang berarti waktunya pendek dan juga pada waktunya yang sama pada daerah yang relatif dekat. Tetapi keadaan udaranya berbeda. Ini berarti bahwa cuaca meliputi wilayah yang sempit, sedangkan keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas di dalam waktu yang selama, ya kurang lebih 30 tahun lah, disebut dengan iklim. Unsur-unsur cuaca iklim kita akan bahas di sini. Jadi yang pertama itu temperatur atau suhu. Jadi temperatur atau suhu nilai derajat panas dan dingin udara. Jadi temperatur udara di berbagai tempat tidak sama. Apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya temperatur udara pada suatu daerah? Jadi nih ya, temperatur ini menunjukkan tingkat panas, dinginnya, atmosfer, satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya. Jadi ini. Jadi sudutnya datang matahari, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya rendah ini, sudutnya datang matahari, yang kedua cerah tidaknya cuaca, yang ketiga lama penyinaran matahari, yang keempat letak lintang, dan kelima ketinggian tempat. Temperatur, jadi sudutnya datang matahari, ingat ya, semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka energi panas yang diterima semakin besar. Sedangkan cerahnya tidak cuaca, semakin cerah, ingat, energi yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak. Dan lamanya penyinaran matahari, daerah yang lebih lama ini menerima radiasi, maka daerah tersebut akan semakin panas. Dan yang keempat, letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, suhu udara semakin panas. Jadi ketinggian tempat ini mendekati daerah pantai, maka suhu akan semakin panas. Jadi suhu daerah pegunungan semakin dingin. Untuk udara bersifat diatermal, artinya udara dapat melewatkan panas matahari. Sifat diatermal terdapat pada udara murni setelah panas matahari sampai ke permukaan bumi. Jadi panas ini memanaskan udara di sekitarnya, gitu. Ya, udara sampai ke permukaan bumi panas dapat memanaskan karena proses konveksi, ada adveksi, turbulensi, dan konduksi. Jadi yang pertama itu konveksi. Konveksi ini kan udara yang dapat memanas karena maksudnya lihat, perhatikan gambarnya, polanya gerakan. Jadi udara terjadi akibat adanya gerakan secara vertikal, ya, sehingga udara di atas yang belum panas akan memanas karena pengaruh udara di bawahnya sudah panas, ya. Ini konveksi maksudnya, sudah panas. Kita pindah ke ini, adveksi itu penyebaran panas secara horizontal. Berarti horizontal kan begini. Nah, penyebaran panas ini terjadi akibat gerakan udara panas secara horizontal dan menyebabkan udara di sekitar juga menjadi panas. Ini bisa perhatikan gambarnya. Dan konveksi itu, konveksi ini turbulensi itu penyebaran panas secara berputar-putar. Dia berputar-putar di sini dengan panas yang bercampur dengan udara yang belum panas, ya. Jadi yang belum panas, ya, stabil, kemudian dia berputar-putar sangat kuat. Dan yang ketiga, yang keempat itu konduksi. Pemanasan ini terjadi karena molekul-molekul di udara dekat dengan permukaan bumi akan menjadi panas setelah bersinggungan dengan bumi yang memiliki panas internal. Jadi molekul-molekul udara ini yang sudah panas bersinggungan dengan molekul-molekul yang panas sehingga ikut memanas. Yang kedua, suhu udara ini diukur dengan termometer, ya, termometer.
termometer. Jadi maksimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan termometer minimum digunakan untuk mengukur suhu terendah. Selain itu, digunakan juga termometer pencatat. Pengukuran suhu digunakan dalam waktu tertentu, biasanya digunakan 1 hari. Jadi suhu udara di dataran tinggi lebih tinggi daripada di pegunungan. Demikian pula suhu di daerah tropis lebih tinggi daripada di daerah lintang sedang dan daerah kutub. Terkuat tapi suara. Nah, jadi ini ada menurut ini untuk perhitungan. Ini menurut teori Barak, semakin tinggi suhu udara akan semakin turun. Jadi setiap naik 100 meter, maka suhu udara akan turun ke 0,61 derajat Celcius. Ingat rumus teori Baraknya ini, Tx sama dengan To, yang maksudnya Tx itu suhu udara pada ketinggian tempat X, dan To itu suhu udara pada ketinggian awal. H itu selisih ketinggian tempat. Jadi mau dicari dulu ya selisih ini, To. H ini kali 0,6 derajat Celcius. Jadi contoh ya, suhu lokasi X berada pada ketinggian 200 meter dari permukaan laut bersuhu 30 derajat Celcius. Lokasi lain Y berada pada ketinggian 500 m dari permukaan laut. Nah, ditanya berapakah suhu di lokasi Y, jadi tanyakan Y. Kita pembahas. Jadi diketahui tinggi X itu kan 200 meter dan Y-nya itu 500 meter. Suhu di Y itu 30 derajat. Ditanya suhu pada lokasi Y, berarti Tx ini ya. Tx Y itu berapa? Nah, jadi ini ya, TO-nya kan itu 30 Celcius. Derajat Celcius ini ya. Dan hanya itu kan 500 ya, selisih ketinggian tempat dari 5x dan y itu 500 dikurang 200, jadi dapatnya 300 meter. Jadi kalau dengan Tx 30 derajat Celcius dikurang dari 300 kali 0,6 derajat Celcius dibagi 100, jadi 30 derajat Celcius dapatnya 3 kali ya, kan kalau 300 bagi 100 kan dapat 3 kali 0,6 derajat Celcius dapatnya berapa? 1,8 ya, jadi 30,8 itu jadi kurang 30 derajat Celcius kurang 1,80 derajat Celcius dapatnya 28,2 derajat Celcius, seperti itu. Dan alat mengukur temperatur ini adalah termometer ya. Termometer yang dapat mencatat sendiri adalah termograf, sedangkan hasil catatnya disebut termogram. Jadi garis yang menunjukkan tempat-tempat yang mempunyai suhu udara sama disebut dengan garis isotherm. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara ini ada pada peta isobar. Perhatikan peta yang sebelah kanan sini, peta isobar. Jadi permukaan bumi mendapatkan tekanan dari udara karena udara memiliki massa besarnya. Tekanan udara dapat diukur dengan barometer. Makin tinggi letak suatu tempat dari permukaan laut, makin rendah. Jadi tekanan udaranya itu ya. Hal ini disebabkan oleh semakin berkurangnya udara yang menekankan. Jadi tekanan udara dihitung dengan menggunakan milibar. Garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah tekanan ini udara disebut isobar ya. Barometer aneroid sebagai alat pengukur ketinggian tempat disebut altimeter. Altimeter umumnya digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat terbang, tekanan suatu tempat berubah sepanjang hari. Oke, kita masuk pada angin. Angin kan udara yang bergerak dipengaruhi oleh faktor-faktor perbedaan tekanan ketinggian posisi di bumi semakin tinggi. Suatu tempat angin yang bertiup semakin cepat. Jadi ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin, yaitu kekuatan angin, arah angin, kecepatan angin. Nah, kekuatan angin ditentukan oleh kecepatan angin yang bertiup ya. Jadi maka makin tinggi kekuatan angin ini mengikuti hukum Stephenson. Menurut hukum Stephenson, kekuatan angin itu berbanding lurus dengan gradien barometriknya. Jadi gradien barometrik adalah angka yang menunjukkan perbedaan tekanan dari 2 isobar pada jarak lurus.
ya, jarak lurus 111 km. Jadi satuan jarak diambil dari 1 derajat ekuator yang menunjukkan apa ya, panjangnya sama dengan 111 km. Jadi ini rumusnya, 1/360 kali 40.000 km 111 km. Jadi cara menentukan gradien barometriknya bagaimana? Jadi diketahui dua isobar masing-masing kan bertekanan 950 mbar dan 900 mbar. Kedua isobar itu berjarak 200 km. Jadi kedua. Nah, berapa gradien barometriknya? Berarti diketahui kan isobar pertama itu 950, jadi 1050 mbar. Yang kedua 900, jadi 1000 mbar. Ya, boleh paham ya sampai di sini? Ditanyakan gradien barometriknya, berarti GB-nya BX 111 km. 111 km dapat dari mana? Yaitu diambil dari 1 derajat di ekuator yang panjangnya itu sama dengan 100 km per D. Ya, per D itu jarak ya. Jadi selisih tekanan 2 isobar berapa? Dikalikan dengan ini yang 1 derajat di ekuator. 950 dikurang 900 ya, 900 apanya berapa kan 50 selisihnya, berarti dikali 0,5 km, hasil dari 111 per 200 km dapatnya berapa? 25 mbar. Jadi gradien barometrik antara isobar pertama dan isobar kedua dalam jarak 200 km adalah 25 mbar. Nah, yang kedua arah angin. Jadi arah angin ditentukan oleh dari mana datangnya angin dan bukan kemana angin itu bergerak. Menurut seorang ahli yang bernama Bayes Ballet, mengemukakan hukumnya yang berbunyi yang pertama, udara mengalir dari daerah maksimum ke daerah minimum. Yang kedua, udara yang mengalir mengalami pembiasaan. Jadi pada belahan bumi utara, udara atau ini angin berbelok atau membias ke kanan, dan di bumi selatan berbelok membias ke kiri. Oke, jadi ada kecepatan angin. Yang pertama, kekuatan angin ini berbanding lurus dengan kekuatan angin semakin apa ya? Semakin kuat angin berhembus, maka semakin besar pula kecepatannya. Yang kedua, relief permukaan bumi. Angin bertiup kencang pada daerah yang reliefnya rata-rata dan tidak ada rentangan. Sebaliknya, bila bertiup pada daerah yang reliefnya kasar dan rentangan banyak, maka angin akan berkurang kecepatannya. Yang ketiga, ada tidaknya tumbuh-tumbuhan. Jadi banyaknya pohon akan menghambat kecepatan angin dan sebaliknya. Bila pohon-pohonnya jarang, maka sedikit sekali memberi hambatan kecepatan angin. Dan yang keempat, tinggi dari permukaan tanah. Angin yang bertiup dekat dengan permukaan bumi akan mendapatkan hambatan karena bergesekan dengan muka bumi. Sedangkan angin yang bertiup jauh di atas permukaan bumi bebas dari hambatan. Itu ya.